Hai semua, jumpa lagi dengan saya di channel Day Story. Kali ini saya akan membahas tentang fakta unik R.A. Kartini, sang pahlawan yang memperjuangkan hak dan martabat wanita Indonesia. Sebelum lanjut ke videonya, pencet dulu like dan subscribe-nya ya guys. 1, 2, 3, terima kasih. Kartini merupakan satu sosok yang tak lepas dari kepeloporannya dalam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pribumi. Saat itu ia sebagai wanita merasa terlalu dikekang menurut adat istiadat Jawa, yang menempatkan hak-hak kaum perempuan tidak seperti kaum laki-laki, baik dalam pergaulan, hak pendidikan maupun cita-cita. Kartinilah yang kemudian tercatat sejarah sebagai pahlawan yang memperjuangkan persamaan hak tersebut. Untuk itu, di setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati hari besar nasional, yakni Hari Kartini, yang mengingatkan perjuangannya dalam persamaan hak. Tapi sebenarnya, sudah tahukah kalian tentang sosok pribadi Kartini dan kehidupannya? Ternyata ada beberapa fakta menarik di balik kehidupan sang pejuang emansipasi ini yang patut diketahui. Simak 6 fakta Kartini berikut yang ternyata tak banyak diketahui oleh orang Indonesia. 1. Kartini memiliki darah bangsawan dan ulama. Kartini adalah seorang gadis Jepara yang dilahirkan pada tanggal 21 April 1879. Kartini memiliki darah seorang bangsawan dari ayahnya yang bernama Mas Adipati Aryo Sostroningrat. Saat itu, ayahnya merupakan seorang bupati Jepara yang memiliki garis keturunan dari Hamengkubuwono VI hingga sampai ke garis keluarga istana kerajaan Majapahit. Ibunya sendiri, M.A. Ngasirah, menurut catatan sejarah pemerintahan daerah Yogyakarta, merupakan anak dari ulama ternama di tanah Jepara, yakni Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono yang merupakan guru ngaji di daerah Tekulukawur, Jepara. 2. Tidak bangga dengan gelar kebangsawanannya. Di masa kecil, Kartini kerap dipanggil sebagai Raden Ayu Kartini. Namun ia sebenarnya tidak suka dengan panggilan Raden Ayu. Hal ini diketahui saat pertama kali ia diberi gelar Raden Ayu oleh ayahnya setelah Kartini pulang sekolah. Setelah peristiwa itu, Kartini kerap memikirkan gelar kebangsawanannya itu. Diperhatikannya di sekelilingnya sudah banyak perempuan yang dipanggil Raden Ayu sebagaimana dirinya. Kartini pun lalu berusaha mempelajari makna di balik panggilan tersebut. Sehingga suatu hari ia tahu bahwa status kebangsawanannya dengan panggilan Raden Ayu tidak ada yang bisa dibanggakan. Ia lebih senang dengan Kartini saja. 3. Hidup dalam keluarga poligami. Masa kecil Kartini sampai ia dewasa sudah diliputi dengan kehidupan keluarga poligami. Ia merupakan anak dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat dan M.A. Ngasirah. Namun ibunya bukanlah istri utama dari sang ayah, karena ayahnya kemudian menikah lagi dengan Raden Ajeng Purjan yang memiliki darah keturunan Ningrat. Di masa dewasanya sendiri, Kartini harus menerima kenyataan disuruh menikah dengan Raden Adipati Joyo Diningrat yang sebenarnya telah menikah 3 istri. Keadaan ini membuat Kartini menjadi perempuan yang lekat dengan kehidupan berpoligami. Dari hasil perkawinannya ini, Kartini dikaruniai seorang anak yang diberi nama Sosalip Jojo Diningrat sebelum ia meninggal. 4. Habis gelap terbitlah terang awalnya bukanlah sebuah buku. Sebenarnya, buku Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang pada mulanya bukanlah sebuah buku, melainkan hanya kumpulan surat-surat yang dikirimkan kepada J.H. Abedanon dan teman-temannya di Eropa. Setelah Kartini meninggal, J.H. Abedanon berinisiatif untuk membukukan surat-surat tersebut dengan judul Der Duisternis tot Blitz,
atau yang kini lebih dikenal dengan di Indonesia sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang. Terbitnya surat-surat Kartini ini ternyata sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Pemikiran-pemikiran Kartini dalam surat itu mampu mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap adat istiadat budaya Jawa dalam memperlakukan seorang perempuan. Selain itu, pemikirannya juga mampu menginspirasi pejuang kebangkitan nasional, yang salah satunya adalah W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. 5. Mulanya buku Kartini tidak berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Saat menikah dengan Raden Adipati Joyo di Ningrat, Kartini diberi hadiah terjemahan Al-Quran yang diberi nama Faid Al-Rahman fi Tafsir Quran oleh guru ngajinya, Kiai Soleh Darat. Saat membacanya, Kartini begitu terkesan dengan surah Al-Baqarah ayat 257 yang menyebutkan bahwa Allah lah yang membimbing orang-orang beriman dari gelap menuju terang. Dalam surat-surat yang dikirim kepada sahabatnya di Belanda, G.H.A.B. Danon, Kartini sering mengulang kalimat dari gelap menuju cahaya. Atas dasar ini, kumpulan surat-surat Kartini yang dibukukan kemudian diberi judul Door Duisternis tot Licht dalam bahasa Belanda, yang bila diartikan menjadi dari gelap menuju cahaya. Barulah di tahun 1922, Balai Pustika menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buah Pikiran di tahun 1938, buku ini terbit lagi dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang menurut versi sastrawan pujangga baru Arsmin Pane. 6. Belanda mengabadikan nama Kartini sebagai nama jalan. Perjuangan Kartini memang tak hanya menginspirasi kaum perempuan Indonesia saja, melainkan kaum perempuan Belanda juga ikut merasakan hal yang sama. Paling tidak, inilah efek yang terasa ketika surat-surat Kartini dibukukan dalam bentuk bahasa Belanda dengan judul Door Duisternis tot Licht. Mereka yang membacanya pasti tersentuh akan ketidakadilan yang harus diterima kaum perempuan di pribumi di Jawa. Untuk itu, nama harum perjuangan Kartini kini diabadikan oleh pemerintahan Belanda sebagai nama jalan. Bukan hanya satu jalan, tapi ada 4 jalan di Belanda yang memakai nama Kartini sebagai nama jalannya. Di Utrecht ada jalan R.A. Kartinistraat, di Haarlem ada jalan Kartini, di Venlo pun juga ada nama jalan R.A. Kartini. Dan terakhir di ibu kota Belanda, Amsterdam, juga ada jalan R.A. Kartinistraat di pusat kota. Nah itulah tadi 6 fakta Kartini yang tidak banyak diketahui orang Indonesia. Kartini memang selalu menjadi sosok yang seakan tak pernah membosankan untuk diperbincangkan. Tak hanya perjuangannya dalam kesetaraan hak, tapi juga kehidupan pribadi dan kenang-kenangannya semasa hidupnya seperti yang dipaparkan dalam fakta-fakta di atas. Indonesia memang patut berbangga di balik dominannya jumlah pejuang laki-laki untuk kemerdekaan Indonesia. Ternyata ada sesosok perempuan yang bernama Kartini yang mencoba berjuang melawan kultur persamaan hak. Jika kalian suka, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Thanks for watching, stay safe and goodbye.